Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah Muhlis, kelas AK 301, Prodi Akuntansi dengan NIM 2003001072037. Hari ini saya akan menjelaskan tugas perpajakan mengenai pajak daerah kota masing-masing. Karena saya dari Kota Samarinda, saya akan menjelaskan mengenai pajak daerah Kota Samarinda yang bersumber pada Bapenda Samarinda Kota. Pokok pembahasan saya hari ini akan mengandung 3 poin. Yang pertama yaitu mengenai pelayanan, menjelaskan pelayanan apa saja yang diberikan pada Bapenda Samarinda Kota. Kemudian alur, menjelaskan alur masing-masing pelayanan yang terdapat pada Bapenda Samarinda Kota. Dan yang ketiga adalah perkembangan, menjelaskan perkembangan pajak daerah Kota Samarinda. Poin pertama, pelayanan pajak pada Bapenda Samarinda Kota. Pelayanan pajak. Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Samarinda menyediakan berbagai layanan terkait pajak daerah untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Berikut adalah beberapa layanan yang tersedia. Yang pertama yaitu cek tagihan pajak PBB P2. Layanan ini memungkinkan wajib pajak untuk memeriksa tagihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan secara online melalui antripajak.samardakota.go.id. Kemudian eBPHTB, layanan elektronik untuk pengurusan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dapat diakses di pajak.samarindakota.go.id. Kemudian SIMPAD, Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah yang membantu dalam pengelolaan dan pemantauan pendapatan daerah, tersedia di pajak.samarindakota.go.id. EKSWPD, aplikasi konfirmasi status wajib pajak daerah yang dapat diakses melalui antripajak.samarindakota.go.id. Kemudian yang terakhir yaitu e-retribusi, sistem elektronik distribusi daerah yang memudahkan pembayaran retribusi secara online. Poin kedua yaitu alur pelayanan pajak pada Bapenda Kota Samarinda. Alur pelayanan pajak. Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Samarinda menyediakan berbagai layanan terkait pajak daerah untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Berikut adalah alur pelayanan yang tersedia. Yang pertama untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Untuk pengecekan tagihan, silakan kunjungi situs antripajak.samarindakota.go.id untuk memeriksakan tagihan PBB P2. Kemudian untuk pembayaran bisa melalui QRIS atau virtual account. Bapenda Kota Samarinda bekerja sama dengan Bank Kaltintara menyediakan opsi pembayaran non-tunai melalui QRIS dan virtual account. Untuk pembayaran di bawah 10 juta rupiah, Anda dapat menggunakan QRIS, dan untuk pembayaran di atas 10 juta rupiah bisa menggunakan virtual account. Kemudian untuk langkah-langkahnya, yang pertama yaitu akses aplikasi mobile banking atau dompet digital yang mendukung pembayaran QRIS. Pindai kode QR yang tersedia pada tagihan atau di situs resmi Bapenda. Kemudian masukkan jumlah yang akan dibayarkan dan konfirmasi pembayaran. Lalu simpan bukti pembayaran sebagai referensi. Kemudian alur pelayanan pajak yang kedua yaitu pada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Pengajuan dan pembayarannya bisa melalui layanan eBPHTB yang tersedia di pajak.samarindakota.go.id. Kemudian untuk langkah-langkahnya, daftar atau login ke sistem eBPHTB, isi formulir elektronik dengan data yang diperlukan seperti informasi properti dan dokumen pendukung. Setelah data diverifikasi, sistem akan menghasilkan tagihan BPHTB. Lakukan pembayaran melalui metode yang disediakan, termasuk opsi non-tunai seperti QRIS atau virtual account. Kemudian simpan bukti pembayaran dan pastikan untuk menyelesaikan proses administrasi yang diperlukan. Kemudian untuk yang ketiga yaitu pajak daerah lainnya seperti pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, dan lain-lain. Pelaporan dan pembayaran. Manfaatkan sistem informasi manajemen pendapatan asli daerah atau SIMPAD yang dapat diakses di pajak.samarindakota.go.id. Kemudian untuk langkah-langkahnya, daftar atau login ke sistem SIMPAD, laporkan pendapatan usaha Anda sesuai dengan jenis pajak yang relevan. Kemudian sistem akan menghitung besaran pajak yang terutang berdasarkan laporan Anda. Kemudian lakukan pembayaran melalui metode yang disediakan, termasuk opsi non-tunai. Lalu simpan bukti pembayaran dan pastikan untuk memenuhi kewajiban pelaporan lainnya jika diperlukan. Kemudian poin ketiga yaitu perkembangan pajak daerah Kota Samarinda. Perkembangan pajak daerah Kota Samarinda. Perkembangan pendapatan pajak daerah Kota Samarinda menunjukkan fluktuasi selama beberapa tahun terakhir.
Berdasarkan data yang tersedia pada Bapenda, berikut adalah rincian realisasi pendapatan asli daerah atau PAD dan kontribusi pajak daerah dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Bisa dilihat pada tahun 2019, kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 66,01%, 2020 sebesar 64,75%, kemudian 2021 sebesar 64,23%, dan 2022 61,7%. Untuk 2023 dan 2024 belum tertera pada Bapenda Samarinda Kota. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa meskipun total PAD mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2022, kontribusi pajak daerah terhadap PAD cenderung menurun. Pada tahun 2019, kontribusi pajak daerah mencapai 66,01%, namun menurun menjadi 61,70% pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pajak daerah meningkat secara nominal, proporsinya terhadap total PAD menurun. Secara keseluruhan, total penerimaan daerah Kota Samarinda juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, total penerimaan daerah mencapai 3,34 triliun rupiah, menurun menjadi 2,87 triliun pada tahun 2020, dan kembali menurun menjadi 2,01 triliun pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022, total penerimaan daerah meningkat signifikan menjadi 3,08 triliun. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada minimnya informasi dan kesalahan dalam pengucapan. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.